Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ngantuk tapi nggak bisa tidur, ya udah bikin video buat nemenin kalian. Masya Allah, tabarakallah. Pulang amennya pagi, nggak pagi juga sih, mendekati pagi. Besok pagi harus ada kerjaan lagi dan rasanya itu sudah luar biasa mengantui, tapi indak dapet lalo, indak nggak bisa tidur. Ya udahlah ya, buat besok buat nemenin kalian weekend, kalian liburan, Mas Teh temenin pakai video dari Mas Teh ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini untuk tayang di tanggal 20 Oktober 2024 ya. Bener 20 Oktober bukan sih? Bentar. Iya betul, buat tayang 20 Oktober karena sekarang tanggal 19 ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kesehatannya baik, rezekinya baik, segala sesuatunya baik. Pokoknya doa terbaik bagi teman-teman. Nggak perlu minta didoain semuanya, selalu saya doakan yang baik ya. Jadi nggak perlu diingatkan, nggak perlu teman-teman Mas, ayo Mas doakan saya, enggak perlu. Pokoknya Mas Teh doakan buat semuanya yang nonton video ini, yang support Mas Tulus, kalian semua selalu Mas Teh doakan yang terbaik. Amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, segera bertemu dengan obatnya. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin. Semoga Allah limpahkan rezekinya supaya hutangnya segera lunas. Amin. Amin ya robbal alamin. Besok kayaknya Jakarta ini bakal rame teman-teman. Jadi beberapa ruas jalan di pusat kota Jakarta itu besok ada semacam acara perpisahan dengan presiden baru plus sekaligus pelantikan presiden kita yang baru. Jadi waduh, Jakarta kayaknya besok pesta pora. Mudah-mudahan aman-aman aja, nggak ada kendala ya teman-teman. Amin. Tetap happy-happy aja. Pripun? Oh, nggih. Besok katanya leluhur juga pada apa istilahnya? Pada ikut ngayomi sehingga akan lebih adem daripada biasanya. Coba kita buktikan apakah 20 Oktober lebih akan ada rasa tentrem atau ayem untuk DKI Jakarta. Kalian yang di Jakarta silakan komentar ya. Kalau di tanggal 20 ini lebih ngerasa lebih tenang. Kenapa? Karena leluhur Nusantara sedang berkumpul di Jakarta untuk mengayomi jalannya perpisahan dan juga pelantikan presiden kita yang baru. Karena kan untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi mungkin diberkahi sama leluhur Nusantara supaya semuanya menjadi baik. Amin. Kita buktikan ya apakah 20 akan terasa lebih
adem. Adem ini bukan cuaca, bukan panas ya, tapi maksudnya hati kita lebih adem. Berarti kalau yang rasanya adem atau tenang bisa merasakan berkah yang sedang diberikan Allah melalui leluhur kita. Coba besok kita rasakan ya. Pokoknya intinya doa terbaik untuk negara kita Indonesia. Semoga semuanya yang terbaik bagi kita. Intinya tetap untuk kemerdekaan para rakyat Indonesia. Kemerdekaan dalam tanda kutip. Semoga dijauhkan dari yang buruk, didekatkan dari sesuatu yang baik. Amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, teman-teman yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Yang belum, ayo support subscribe dengan mencet tombol loncengnya. Subscribe-nya jangan lupa, ini jangan lupa nih like-nya nih. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat kalian yang mau nyawer ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Seperti biasa kalau tanggal-tanggal unik nih, kemarin kan kita sudah bahas 10, ini 20 ya kan teman-teman ya. Boleh dong kita bahas. Sama nanti kalau di bulan Oktober berarti tanggal 30 ya. Jadi 10, 20, 30 ini kan tanggal yang unik. Kita akan baca intuisi di balik tanggal 20 Oktober 2022. Dari kerezekian, dari kesehatan, apakah sudah ada perubahan atau mengarah ke sesuatu yang kurang baik. Nanti kita akan cerna semua, nanti kita akan coba baca intuisi melalui angka. Ada potensi apa saja? Nanti silahkan disimak ya. Per hari ini teman-teman masih di edisi 19 Oktober, tapi 19 Oktober malam. Aku coba cek lagi rekening donasi kita. Siapa tahu ada tambahan. Sebentar. Mas Teh mau pamer lagi soalnya Jumatnya tinggal dikit teman-teman. Yuk doa sama-sama yo. Semoga Allah ya masih nggak berubah teman-teman. Ya. Aduh masih belum berubah. Saya tak terangkan dulu. Tidak berubah. Ini jatuhnya sudah tanggal 20. Tuh, masih 2501. Karena tapi tanggal 20 20 dini hari. Mempeng banget tuh ya Mas Teh golek rezeki ya. Pokoknya kita doa sama-sama teman-teman 250-nya bukan 250, 2.500.000 ya. Masih kurang 3,5-an lagi. Masih banyak yang kita butuhkan. Semoga ada keajaiban Allah yang membantu untuk segera tercukupi sedekah nasi box kita. Amin. Yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Mau ngasih sebanyak apapun boleh, mau ngasih sedikit boleh, mau ngasih 12.000 tok juga ndak apa-apa wes toh. Ndak ada pantangan, tidak ada halangan, semuanya boleh. Minimal yang penting 12.000 ya. Terima kasih matur nuwun yang sudah mendoakan. Sekali lagi semoga Allah berikan keajaiban sedekah nasi box kita di Oktober ini ada. Semoga juga Allah izinkan sedekah nasi box ini dikirimkan orang-orang baik untuk membantunya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Apa hajat dan juga niatnya, apa tujuannya, terima kasih yang sudah sedekah. Semoga Allah terima, pahalanya disampaikan kepada sesuai dengan niat yang dihajat atau yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, hajat baik yang bersedekah semoga segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Yang pesan minyak bidara teman-teman untuk saat ini masih belum ada pengiriman. Stoknya ada, masih ada kalau nggak 18 apa 17 gitu ya. Tinggal 17 pieces atau 18 pieces untuk bulan ini. Jadi teman-teman yang masih mau pesan boleh, tetapi baru akan dikirim di hari Senin ya. Hari Senin pagi Mas Tulus packing, jam 1 jam 2 Mas Tulus akan update racingnya, Mas Teh akan kabari. Ongkirnya segini, totalnya segini gitu nggih. Matur nuwun, yang mau pesan silakan WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Formatnya sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP dan juga nama penerimanya, ya.
Matur nuwun, terima kasih. Semoga manfaat jadi obat untuk yang sudah pesan. Amin. Oke, teman-teman, memang Mas Teh intermezzonya seperti ini ya. Kalau yang baru pertama kali nonton tidak suka silahkan di skip saja. Digeser ke menit ya paling nggak 8 sampai 10. Mas Teh memang kayak gini cara syutingnya ya. Cara buat videonya. Jadi teman-teman yang suka ya alhamdulillah, yang tidak suka ya monggo di skip mawon supaya tidak saling menyakiti. Gitu nggih. Atur nuwun. 20 Oktober 2024, hari di mana ada prosesi besar yaitu pelantikan presiden baru kita ya. Kita sudah dipimpin 10 tahun oleh presiden yang lama, kemudian sudah akan purna tugas, kemudian akan berganti dengan pemimpin kita yang baru. Doanya sebelum kita baca, pokoknya Indonesia insya Allah dituhke saka bala apapun, tentrem ayem gemah ripah loh jinawi, tandurane panene akeh ya. Tuh nih saka balake rezeki rakyate dilancarke, ditoki karo balak lan penyakit apa wae. Amin. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate insyaallah ya. Kalau memang Pak Prabowo ini bisa membawa kita menjadi sesuatu yang lebih baik ya, mudah-mudahan Allah kabul ya. Karena kemarin kan kita sudah panas-panasan, sudah saling serang. Gimana? Gimana yang udah pada saling serang? Ternyata yang serang-serangan akhirnya gabung-gabung juga kan dengan koalisi yang diserang. Nah, makanya Mas T itu dari awal sudah mengingatkan, hati-hati. Kalian pendukung ini, pendukung itu ya boleh, tapi dengan cara yang sehat saja. Karena ujung-ujungnya apa? Kita kecewa lagi sekarang. Dulu mah berantem, lu saling ini. Ternyata malah join di yang di berantemin. Nah, ini salah satu halnya. Inilah politik ya. Jadi teman-teman juga harus smart, harus pinter. Aku dihujat habis-habisan loh. Gara-gara bahas politik. Waduh, bahasannya sing hujat kijan. Masya Allah. Nggak ngerti nih sing do gawe dewe gelut wingi. Saiki saling menguntungkan dan mau mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka serang dulu tadi wis ngene wae digawe adem ayem. Saiki mau nggak mau pemimpin kita ini kita doa sama-sama semoga pemimpin kita ini membawa keberuntungan bagi Indonesia. Amin. Dino iki tanggal 20 ya hari ini jatuhnya, tapi nanti katanya jam 10 baru mulai ya. Ini kan dini hari. Jadi 10 pagi nanti sudah ada mulai prosesinya. Semoga diberikan kelancaran tanpa halangan apapun. Amin. 20 Oktober 2024 kita mau baca intuisi di balik angka-angka cantik. Kemarin aku sudah menyampaikan beberapa hitungan angkanya bahwa akhir bulan ini harus ada yang diwaspadai. Teman-teman, aku nggak tahu apakah memang aku punya firasat yang kurang bagus atau seperti apa, atau mungkin karena memang kondisi keadaanku yang memang terlalu capek atau terlalu lelah. Tapi aku beberapa hari belakangan ini merasakan guncangan yang agak lumayan ekstrim. Guncangannya agak lumayan ekstrim dan beberapa kali aku merasa goyangan badanku kembali lagi. Sempat hilang beberapa minggu, kemudian ini dalam mungkin 2 atau 3 hari belakangan ini aku ngerasa badanku sudah mulai ngerasain rasa goyang atau mungkin mau ada gempa atau apa saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak, tapi aku masih mikir yang kayaknya aku terlalu capek ini kerjanya karena pagi ketemu malam, pagi udah jalan lagi, jadi mungkin aku pikir aku terlalu capek ini, aku kurang istirahat atau vertigo atau apa, karena aku nggak berani menyimpulkan kenapa ya, karena memang aku belum periksa ke dokter. Aku tuh berani menyimpulkan kalau aku sudah cek ke dokter ternyata semuanya fine-fine aja, tapi ternyata masih punya rasa goyang, tapi jujur goyangnya tidak sewajarnya. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk ya. Amin. Kemarin sudah sempat enak nih, nggak oleng-oleng lagi. Ini mulai oleng dan terkadang lebih ekstrim. Menurut aku ya, goyangan itu lebih ekstrim atau lebih kuat. Jadi amit-amit mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi ya tetap harus waspada teman-teman ya. Soal gempa nih agak lumayan. Nanti kita hitung juga lewat angkanya ya. Kira-kira pada potensi di akhir bulan kita akan hitung dari sekarang ya. 20 Oktober dari segi kerezekian ini simbolnya sudah mulai mengarah ke sesuatu yang harus diperirit
atau di kehati-hatiannya ditingkatkan lagi dalam segi kerezekian. Mulai akhir bulan sepertinya ada simbol kehati-hatian yang harus kita tingkatkan karena kecelakaan atau tergelincir atau terpeleset dari segi kerezekian ini di akhir bulan agak lumayan ada potensinya. Sehingga kalau kalian yang mau melarikan rezekinya untuk investasi tetapi yang jelas kemudian yang memang beku dijamin oleh pemerintah mungkin nggak masalah. Tapi kalau untuk yang lain-lain, misalnya ada orang mau join usaha, terus kita nggak jelas siapa, mau ngajak bisnis tapi kita nggak terlalu memahami dan masih meraba, jangan paksa. Ya, jangan paksa. Sehingga kenapa Mas Teh bilang seperti itu? Sebetulnya secara garis besar 10 atau bulan Oktober ini masih hoki-hoki aja buat teman-teman yang mau buka usaha. Saya sangat menyarankan untuk itu. Tetapi proses tergelincirnya juga lumayan terlihat daripada di awal bulan. Di akhir bulan tergelincirnya rezeki ini agak lumayan. Jadi aku minta untuk kalian boleh buka usaha tapi hati-hati. Harus betul-betul difahami karena tingkat penipuan atau kerugian dari hasil yang kalian ingin luaskan tadi atau yang mau kalian buka ini kecenderungan lumayan ada kerugian juga cukup besar menurut saya. Sehingga teman-teman harus mewaspadai itu. Nambah dagangan boleh tapi jangan berlebihan dulu, raba dulu, cari tahu dulu baru boleh. Mungkin nambah, oh mau nyabang ini nyabang itu. Satu dulu dicari tegaknya, dicari berdirinya, setelah berdiri tegak kemudian bisa cari celahnya, baru mencari untuk pembukaan usaha baru. Intinya kerugian besar juga bisa jadi ada di akhir bulan ini teman-teman, sehingga sewajarnya saja ya. Hati-hati dengan orang-orang yang melibatkan uang dalam pertemanan, persaudaraan karena pertumpahan darah dalam tanda kutip, perselisihan faham terkait dengan uang di akhir bulan ini lumayan kuat. Justru perselisihan fahamnya ini terkait oleh orang terdekat. Ingat teman-teman, orang terdekat dengan kita. Sehingga orang-orang yang artinya mohon maaf, mungkin keluarga, mungkin kekasih atau pacar kita, mungkin teman dekat dengan kita, kalau kalian mau melibatkan uang, sepertinya ini hati-hati. Simbolnya adalah perselisihan faham yang disebabkan oleh uang. Sehingga saya sarankan untuk tidak menghutang-hutangkan uang apalagi yang berhubungan dengan keluarga yang sudah dekat atau dengan teman yang lumayan dekat sekalipun, karena kemungkinan perselisihan paham karena hutang ini juga mungkin. Kalau memang memiliki rezeki yang lebih boleh dibantu saja, tetapi jangan libatkan uang dalam pertemanan. Intinya saya tidak melarang kalian meminjamkan, tapi kalau memang mau dikasih mendingan dikasih aja tanpa dalam tanda kutip hitungan hutang. Kalau memang nggak bisa dan memang nggak bisa Mas Teh, uang saya sepi, uang saya juga lagi dikit, berarti memang nggak usah, itu lebih baik. Lebih baik daripada nanti perkelahiannya akan muncul kesalahpahaman. Jadi hati-hati ya. Usaha bagus, kalau mau nabung juga masih bagus, mau buka usaha juga masih bagus, tetapi tingkat kerugiannya atau kesalahpahamannya atau human errornya juga lumayan besar, sehingga kemungkinan kalian akan tergelincir dalam usaha ini juga sangat mungkin. Berbeda halnya ketika kalian mau investasi logam mulia, deposito dan seterusnya. Kalau deposito kan tergantung bunganya ya, tergantung teman-teman milih bunga berapa. Sekarang itu kalau ndak salah 6 sekian. 6 sekian tuh yang masih dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Di luar itu kalau misalnya ada yang sampai 7%, 8%, 10% itu tuh tidak dijamin sama pemerintah teman-teman. Jadi hati-hati juga. Kalau mau yang normal yang 4,2 itu bunga bank. Lah kita kan sekarang tidak tahu, konvensional kita taunya duitku tak taruh di bank. Kalau jumlahnya tidak sesuai dengan besaran hasil yang kita punya, ya kita mungkin akan terpotong terus setiap bulan. Tetapi kalau kita tahu, kita mengerti cara meletakkan uang kita di bank konvensional yang mana, sekarang banyak loh bank digital yang artinya bunganya juga besar, hati-hati. Walaupun kemudian tidak ada biaya abonemen. Jadi, tapi tetap harus hati-hati. Pilih yang terbaik yang memang di dekat tinggal kalian itu ada. Nah ini investasi simbolnya juga
bagus. Yang mau nabung-nabung juga boleh. Makanya Mas T itu sekarang mau sedikit mau banyak pokoknya harus punya tabungan gitu aja kalau saya. Jadi emang itu prinsip yang sekarang sedang saya tanamkan di diri saya sendiri, dalam arti susah atau senang saya tetap harus punya tabungan. Intinya kalau saya sih gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa ikuti cara itu yang nggak banyak, tapi setidaknya kita punya pegangan yang kita gunakan ketika kita sudah sangat-sangat kepepet ya. Kerezekian sebenarnya bagus, pemasukan bagus, cuman ya pengeluarannya juga kan lumayan bagus atau lumayan besar, sehingga hati-hati. Untuk apa Mas Tulus pengeluarannya? Apakah untuk kesehatan? Di sini tidak dijelaskan, dari hitungan angkanya saya juga tidak melihat potensi pengeluarannya karena memang kesehatan dan seterusnya. Tetapi artinya yang saya baca di sini dari angkanya memang pengeluaran secara tidak terduga ini bisa keluar dari segi mana saja, bukan hanya dari kesehatan. Walaupun dari segi kesehatan masih cukup minim. Kalau dari segi kesehatan, apakah banyak penyakit yang akan melanda Mas Tulus? Apakah banyak virus-virus baru yang akan melanda? Sepertinya masih adem ayem aja. Kesehatannya masih soal flu, batuk, virus-virus biasa yang artinya juga mungkin terpengaruh juga dengan pancaroba sekarang sudah peralihan cuaca, sehingga teman-teman tetap harus jaga kesehatan, tidak terlalu signifikan, tidak berat, tapi hati-hati meskipun tidak berat. Kalau sudah lewat dari 7 atau 3 atau 7 hari, inkubasinya masih tetap anget, tetap pusing, mendingan datang ke dokter untuk pengobatan yang lebih lanjut. Jadi untuk yang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya, GERD, ya, MAH, kemudian jantung, penyakit dalam, ini juga sangat-sangat bisa terkontaminasi dengan sakit-sakit ringan yang saya sebutkan di awal. Alhamdulillah sih simbolnya hanya basah ya, berarti mungkin bisa muntaber, tipes, kemudian DBD, flu, batuk, dan seterusnya, radang ya. Hanya beberapa penyakit-penyakit kecil, tetapi akan bahaya ketika memang teman-teman sudah punya kontaminasi atau penyakit yang sudah ada di tubuh kalian. Yang penting jaga kesehatan ya. Tidak signifikan, kesehatannya masih kalau dikategorikan aman, nggak genting, masih aman insya Allah ya. Amin. Saya nonton video ini kabeh sehat, penyakitnya tak gua sing ngato. Tak ambil, tak buang yang jauh, tak kasihin ke demit penyakitnya. Jadi semuanya sehat. Amin. Dari segi kesehatan masih aman-aman aja. Rasa haus yang berlebihan ini juga akan muncul teman-teman. Jadi aku simbolnya adalah kering. Jadi kalian diperkenankan, sangat saya sarankan juga dari segi kesehatan untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin air putih, tapi tetap dalam porsi. Bukan berarti banyak terus mau minum 1 galon sekali minum, enggak. Tapi intinya perbanyak minum air putih. Buat yang sukanya minuman manis-manis dikurangi. Maksudnya gini, ada loh orang yang tidak suka minum air tawar tuh ada. Jadi kalau makan minumnya harus es teh manis, harus bikin minuman saset dan seterusnya. Itu tidak sehat sama sekali. Jadi sesehat-sehatnya lebih sehat air putih yang betul-betul air putih dari yang kita rebus sendiri atau air putih biasa, misalnya air mineral dan seterusnya. Daripada kalian nggak bisa minum, aku nggak bisa minum air tawar. Aku banyak menemukan kasus seperti ini, khususnya untuk generasi-generasi sekarang ya. Karena memang tidak dijelaskan atau tidak didorong oleh orang tuanya. Nah, ini juga salah satu hal yang harus perhatikan. Hanya ada tambahan saja, ada simbol pegal, ada simbol ngilu, jadi mungkin badannya akan lebih mudah pegal-pegal. Tadi kan saya sampaikan asam urat, begelinu, dan seterusnya. Hati-hati untuk yang sudah punya langganan itu ya. Penyakitnya masih aman, masih tidak terlalu menjadi pengaruh pengeluaran. Kemudian dari segi percintaan, nah ini juga hal yang kalian harus waspadai. Keterlibatan uang atau pendapatan, penghasilan yang akan menjadi kegaduhan dalam rumah tangga ini juga muncul. Selain simbol orang terdekat nih, untuk yang sudah berumah tangga, jangan sering bergaduh soal uang, soal pendapatan. Suami istri pendapatannya lagi turun, nggak apa-apa. Istrinya juga harus ngerti. Istri yang hasilnya lebih daripada suami bukan berarti kalian derajatnya di atas suami. Nggak bisa. Jadi intinya suami tetap di atas istri. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa ini kan perselisihan pahamnya soal orang-orang terdekat juga ya. Sehingga ketika memang artinya ada permasalahan dalam keuangan, hutang piutang, dibicarakan dengan lapang dada. Jangan
apa namanya, dikit-dikit berantem karena ini simbolnya muncul di bagian akhir bulan. Akhir bulan ini akan banyak perselingkuhan dengan orang terdekat. Nih maaf ya, orang terdekat bahkan saudara sendiri atau teman terdekat yang kita nggak sangka-sangka. Kemudian juga soal perkelahian atau perselisihan di rumah tangga sampai mengarah ke perceraian yang ditimbulkan oleh kegaduhan soal pendapatan, soal kerejekian, ini simbolnya muncul. Jadi hati-hati untuk yang sudah rumah tangga. Kemudian KDRT, pemukulan sampai bahkan penghilangan nyawa pasangan ini juga muncul lagi di akhir bulan, teman-teman. Jadi hati-hati, kurangi perdebatan yang nggak penting. Kalau memang ada yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin, diobrolin dulu, dicari tahu dulu. Oh gini loh, saya harus ini harus begini, berarti begini, dan begini. Jadi memang harus ada yang diobrolin, harus ada yang tenangkan. Buat yang sudah berumah tangga, hati-hati. Laki-laki atau perempuan yang sudah merasa punya pasangan, kalian harus menyadari harus ada batasan, meskipun itu saudara jauh, meskipun itu teman dekat yang baik sama kita, meskipun itu orang yang harus kita tolong, janda dan seterusnya. Tapi harus tahu batasan bahwa kita sudah punya pasangan, karena simbol itu muncul sehingga akan bisa tiba-tiba kenal sama temennya istriku, temennya suamiku, tiba-tiba suka, kemudian akhirnya alasan minjem duit lah, alasan sharing lah, ketemu akhirnya malah jadi perselingkuhan. Kalau kalian nggak mau, jauhi komunikasi yang tidak seharusnya. Kalian harus menyadari bahwa oke, gue udah punya bini, gue udah punya suami, gue harus tahu gimana cara gue ngebatasin berkomunikasi dengan orang lain, meskipun itu saudara, meskipun itu orang baik, meskipun itu adalah orang terdekat kita sekalipun yang mungkin bisa kita percaya. Intinya tetap harus dengan kehati-hatian. Sama seperti di awal saya sebutkan, kalian bisa tertipu dengan orang terdekat, apalagi yang berhubungan dengan uang. Hati-hati ya, tetap hati-hati. Jangan libatkan uang dalam pertemanan, kekeluargaan, dan seterusnya. Dulur ki gak ono duite. Duit gak ono dulure. Itu buat yang sudah menikah. Buat yang belum menikah ternyata masih hoki. Kalian yang mau ngajak pacaran, mau nembak pasangannya, mau menikah, kemudian mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, mau ngelamar, mau ngobrolin ke orang tuanya, ayo beranikan diri. Semua tanggal di akhir bulan ini hoki bagi kalian yang mau serius dengan pasangannya. Mau nemuin pasangannya selama ini LDR, belum berani nembak, selama ini baru cuman SKSD, belum berani menyatakan cinta. Kalian mau memberanikan diri, mau gue tembak, mau ini, bagus, ayo dimulai dari sekarang. Kalian harus beranikan diri untuk nembak pasangan kalian mulai dari hari ini sampai akhir bulan. Ayo ikat pasanganmu, tembak pasanganmu, jedor dengan panah asmara yang kamu miliki. Asik. Untuk yang jomblo masih bagus banget. Untuk yang tadi juga berlaku buat yang sudah punya pasangan ya teman-teman. Jadi bukan cuma yang sumur rumah tangga, tapi buat kalian yang memang sudah punya pacar kalian diambil sama teman dekat kalian, ini akhir bulan ini sangat-sangat mungkin. Jadi kalau kalian sudah mulai melihat gelagat yang gak sehat dari pertemanan, kok temen gue deket banget sama cewek gue ya, gue harus ini juga harus hati-hati. Intinya bukan berarti Mas Tulus mengarahkan kalian untuk curiga, tetapi tetap harus mewaspadai bahwa kita juga tahu batasan di mana kita ini sudah memiliki pasangan. Intinya gitu. Ada yang harus kita jaga ya. Selain marwah kita sebagai pasangan, ada hati yang harus kita jaga. Asik. Itu percintaannya. Yang terakhir dari segi musibah teman-teman, hati-hati sekali, simbol airnya cukup banyak ya saudaraku. Simbol airnya cukup banyak. Tidak hanya hujan, tidak hanya dari cuaca yang buruk, tetapi air yang melimpah dari sungai, dari laut, dari gunung sekalipun, dari tempat yang tertinggi jatuh di tempat yang rendah. Ini salah satu hal yang saya sampaikan ada di akhir bulan ini. Hati-hati. Ya, sayangnya di beberapa titik saya melihat ada lambang gempa ya teman-teman ya, 21, 23, 25, 27, 29.
31, 30 itu ada beberapa simbol gempa. 26, 28 juga sangat mungkin tapi tidak terlalu besar, tapi kemungkinan gempanya juga masih ada potensial. Dan aku nggak tahu firasatku ini karena aku terlalu capek karena tidurku lagi berantakan atau memang firasat yang nggak benar, tapi aku merasa memang ada hitungannya, dari hitungan angkanya ada potensi terkait dengan gempa yang dengan skala yang cukup besar. Tapi yang paling harus kita waspadai adalah masih dengan gelombang tingginya, masih dengan ombak yang masih belum belum bisa bersahabat. Hati-hati, walaupun tenangnya sebentar bisa tiba-tiba berumbak lagi, bisa tiba-tiba tenang, tiba-tiba dia bergelora lagi. Jadi harus hati-hati. Kemudian air yang meluap ini banjir bandang, banjir dari hujan atau dari sungai atau dari bendungan yang jebol atau dari tempat penampungan air yang tergambar tuh pecah atau retak kemudian mengeluarkan air, ini juga sangat-sangat mungkin. Jadi salah satu tempat mungkin kalian memang langganan banjir rob, banjir tahunan, banjir ketika sedang hujan dan seterusnya, sepertinya juga harus mewaspadai terkait dengan hujan yang bahkan didorong dengan tadi ada jebolnya jembatan, jebolnya bendungan dan seterusnya, sungai yang meluap lumayan luas menjadi musibah dengan skala yang besar. Ini salah satu hal yang muncul di balik intuisi angka yang saya baca di akhir bulan. Angin kencang masih ada potensi tapi terjadinya di laut. Kemudian juga soal akhir bulan ini masih ada potensi pengambilan dalam tanda kutip orang meninggal di atas air ya. Entah kapal, entah memang musibah seperti yang kemarin terseret ombak dan seterusnya, potensinya masih sangat ada. Berikutnya adalah musibah yang di darat tetapi terjadi yang disebabkan karena air, atau mungkin kendaraan itu bawa air misalnya, atau bawa minuman, bawa cairan, kemudian sedang hujan atau di malam hari terjadinya. Dan ada simbol api, teman-teman masih harus waspada juga dengan kebakaran, baik dari kecelakaan yang menimbulkan kebakaran atau kebakaran besar di rumah sakit atau bahkan di tempat usaha atau tempat tinggal orang. Ini muncul dari segi pandang atau dari segi hitungan angkanya, sehingga masih harus ditingkatkan kehati-hatiannya. Muncul juga orang-orang yang artinya di sini akan bulan 11 awal akhir bulan ini sudah mulai mengarah munculnya orang-orang yang merasa keminter. Jadi kalian ini khususnya buat orang-orang pinter, orang yang ngerti soal agama, orang yang pintar soal agama ini hati-hati. Saya nggak bilang hanya Islam saja, tapi semua jenis agama, semua aliran agama, sepertinya dari segi kalian juga akan muncul orang-orang yang artinya ustadz tahu agama, tapi justru buta karena kebutaan saya nggak bilang buta agama, tapi dia pinter tapi keblinger sama kepinterannya. Jadi ngerasa kayak dirinya paling hebat. Nah itu kecongkakan kita terkait dengan orang-orang yang artinya bisa terarah ke aliran sesat, bisa mengarah ke justru malah kiai tapi melakukan tindakan di luar yang kita tidak duga sebelumnya. Ini hal-hal seperti ini di akhir bulan ini muncul. Jadi teman-teman harus hati-hati. Seperti itu ya, apa yang bisa Mas Teh baca, mudah-mudahan sih yang baik-baik terwujud, yang jelek-jelek ditiadakan sama Allah. Amin. Terima kasih banyak itu yang bisa Mas Teh baca. Semoga manfaat bagi teman-teman yang suka nunggu video terbaru dari Mas Teh. Mas Teh pamit dulu. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Kalau ada salah-salah kata Mas Teh minta maaf. Kalau misalnya bahasa saya itu terkesan gak enak didengar atau terkesan gurih, Mas Tulus minta maaf. Nyuwun ngapunten ya. Insya Allah Mas Tulus akan perbaiki terus ketika memang ada sesuatu yang bisa menyakiti siapapun. Intinya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kalau misalnya gak suka, simpelnya silahkan kalian skip saja. Oke, atur nuwun. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik yang sedang sakit. Saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang sedang dalam kondisi
belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, kemudian apapun hajatnya teman-teman yang sedang nonton video ini, semoga Mas Teh doakan segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi jual aset, rumah, kendaraan, dan seterusnya, semoga asetnya cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, laris manis buat yang dagang, amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mas Wardi mungkin capek kali ya. Dia dari pagi ketemu pagi. Aku suruh pulang nggak mau pulang. Biasanya kan saya kalau nyanyi tuh pulang aja dulu, nanti jemput kalau sudah mau pulang. Atau kamu narik aja gitu. Ini nungguin, jadi dia setengah emosional. Dari tadi suruh mandi nggak mau, orang udah tengah malam baru mandi. Ya wes lah ya. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Apalagi mau dibahas silahkan sarankan di kolom komentar atau di postingan Mas Teh, atau bisa DM di Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_official. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat, happy weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.